Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perlindungan data pribadi. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tersalodika Vanita Alexandra Strauss, biasa dipanggil Tessa. Nama saya Diana Sajingga, biasa dipanggil Dia. Perkenalkan, nama saya Riza Edil Fitra, saya biasa dipanggil Riza. Nama saya Muhammad Rakarak Arya Sajaya Nuardi, biasa dipanggil Raka. Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang keseluruhan upayanya dilakukan untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemberantasan data pribadi guna menjadi hak konstitusional dalam menjaga kesucian data pribadi. Nah, sebelum menjelaskan lebih lanjut, apa sih data pribadi itu? Data pribadi merupakan data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui elektronik dan non-elektronik. Dalam era digital yang terus berkembang, perlindungan data pribadi semakin krusial mengingat jumlah data yang dihasilkan dan diperlukan secara daring semakin meningkat. Informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, dan riwayat online menjadi target bagi pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting bagi para individu atau organisasi untuk memahami dan menerapkan langkah-langkah perlindungan data yang lebih efektif. Salah satu tantangan utama dalam perlindungan data pribadi di era digital ini adalah adanya serangan cyber serta adanya kebocoran data. Para peretas terus-menerus mencari celah keamanan untuk menuju informasi yang lebih sensitif. Oleh karena itu, organisasi harus mampu mengadopsi teknologi yang lebih terkini ataupun canggih, seperti adanya enkripsi data, firewall, juga perangkat lunak yang dapat melindungi data pribadi mereka dari adanya ancaman cyber tersebut. Selain itu, penyusunan kebijakan keamanan yang ketat serta adanya pelatihan karyawan dapat meminimalisir adanya risiko terkait dengan ancaman resiko tersebut. Penting juga untuk menciptakan kesadaran di kalangan masyarakat terkait adanya resiko dan juga tanggung jawab dalam menggunakan data pribadi mereka. Kemudian dari edukasi dan juga informasi terkait dengan praktik-praktik yang aman dalam berinternet dapat membantu mengurangi resiko eksploitasi data pribadi mereka. Selain itu, individu juga perlu dilibatkan secara aktif dalam mengelola pengaturan privasi mereka di berbagai platform daring yang terdera dalam media sosial tersebut. Dengan demikian, perlindungan data pribadi dapat menjadi upaya bersama dalam individu, organisasi maupun pemerintah dalam menjaga dan juga menciptakan lingkungan digital yang aman dan juga terpercaya. Contoh konkret perlindungan data pribadi yang umumnya digunakan oleh organisasi atau layanan yang beroperasi secara daring, berikut beberapa contohnya. 1. Enkripsi data. Penggunaan teknologi enkripsi memastikan bahwa data yang disimpan atau dikirimkan melalui internet diubah menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci enkripsi. Ini memberikan tingkat keamanan tambahan terhadap akses yang tidak sah. 2. Pengaturan privasi pada platform sosial layanan media sosial dan platform daring sering menyediakan pengaturan privasi yang memungkinkan pengguna mengontrol siapa yang dapat melihat informasi mereka. Contohnya, penggunaan dapat membatasi siapa yang dapat melihat profil kiriman atau informasi pribadi lainnya. 3. Pemberian persetujuan atau konsen. Dalam hal ini, pertama-tama sebelum mengumpulkan atau memproses data pribadi mereka, meminta persetujuan dari pemiliknya terlebih dahulu. Persetujuan harus jelas dan individu harus diberikan opsi untuk menolak atau menarik persetujuan mereka kapan saja. Nah, perlindungan data pribadi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang, badan publik dan organisasi internasional yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Selain Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, perlindungan data pribadi juga diatur dalam Pasal 5 Ayat 1, Pasal 20, Pasal 28G Ayat 1, Pasal 28H Ayat 4, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi ini merupakan amanat dari Pasal 28G Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk membuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Persoalan perlindungan data pribadi muncul karena keprihatinan yang akan pelanggaran terhadap data pribadi yang dapat dialami oleh orang dan atau badan hukum. Pelanggaran tersebut dapat menimbulkan kerugian material dan non-material. Untuk mengurangi tumpang tindih tentang ketentuan dalam perlindungan data pribadi, pada dasarnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 adalah standar perlindungan data pribadi secara umum, baik yang dilakukan secara keseluruhan ataupun sebagian dengan cara elektronik dan non-elektronik, di mana masing-masing sektor yang menerapkan perlindungan data pribadi
dapat menyesuaikan karakteristik sektornya masing-masing. Perlindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri sendiri dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Adanya aturan tentang perlindungan data pribadi ini sangat dibutuhkan untuk melindungi hak individu di dalam masyarakat sehubungan dengan pemrosesan data pribadi, baik yang dilakukan secara elektronik dan non-elektronik menggunakan perangkat olah data. Perlindungan yang memadai atas data pribadi dapat memberikan kepercayaan kepada kalangan masyarakat untuk menyediakan kembali data pribadi mereka tanpa takut untuk disalahgunakan atau dilanggar hak privasi mereka. Kemudian dengan adanya peraturan ini akan menciptakan keseimbangan antara hak individu dan juga masyarakat yang diwakilkan kepentingannya oleh sebuah negara. Kemudian pengaturan tentang perlindungan data pribadi ini akan memberikan kontribusi yang sangat besar untuk menciptakan ketertiban serta keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak dasar warga negara terkait dengan perlindungan diri pribadi. Yang kedua, menjamin masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari korporasi, badan publik, organisasi internasional, dan pemerintah. Yang ketiga, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan industri teknologi informasi dan komunikasi, dan mendukung peningkatan daya saing industri dalam negeri. Dari itu, dalam era digital yang sudah semakin berkembang ini, penting sekali untuk kita menjaga keamanan dan privasi informasi pribadi secara individu. Dengan menjalankan praktik perlindungan data pribadi secara serius, kita dapat meminimalisir risiko, menjaga kepercayaan dalam interaksi digital, dan mendukung perkembangan teknologi yang aman dan berkelanjutan. Perlindungan data pribadi bukan hanya kewajiban etika, tapi juga merupakan dasar untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat dan aman bagi semua.